Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. pagi Sobat Bipos, kembali bersama saya Randy Niko Ramanda, jurnalis Banjarmasin Post di program Tribun Series Suara Rakyat. Sekali lagi saya ingatkan kepada Sobat Bipos yang ingin memberikan komentarnya maupun interaktif di 3 platform kami yang saat ini sedang siaran langsung, yakni di Facebook Bipos Online, YouTube Banjarmasin Post News Video, dan Instagram Banjarmasin Post. Masih bersama saya Ketua KPU Kalsel Bapak Sarmuji, dan kita akan kulik lebih dalam mengenai detail pelaksanaan penginputan data. Nah, mungkin Bang Sarmuji bisa diceritakan sedikit sebenarnya prosedur uh, penginputan data yang selama ini jadi kecurigaan banyak pihak itu seperti apa sih sebenarnya? Ya data itu diinput oleh kawan-kawan kabupaten kota. Siap. Jadi ke Sidalih. Jadi Baik, sistem baik. informasi pendaftaran pemilih. Jadi data yang masuk itu diinput, kemudian diketik, dimasukkan ke RE. Jadi Baik. KPU provinsi itu Tidak sebetulnya tahu tidak apa-apa tahu ya, apa-apa. ya. Jadi yang kawan-kawan KPU kabupaten kota inilah Yang mulai bergerak. bergerak. Baik, Nah, baik, baik. kami hanya nanti recap. Baik, Jadi baik, hasil recap di Kabupaten A berapa, Siap. Kabupaten B berapa, itu aja Baik. jumlahnya sekian dah. Dan nasional dah. Jadi Sidali itu anunya di Dan itu wilayah anunya di transparan sebenarnya, nasional. semua bisa mengakses Iya, sebenarnya, jadi Pak, ya? ya, jadi Sidali itu diumumkan oleh secara nasional. Siap. Silahkan yang mau mengakses Yang- data silahkan. Oh, baik, baik, baik. Jadi itu tadi Sobat Bipos, jadi biar tidak ada kecurigaan mendalam mengenai ini kok tidak masuk ini Bang ya, itu dari Kabupaten KPU Kabupaten Iya, Kota ya Bang ya. kota. Baik, baik. Baik, ini kita langsung ke pertanyaan netizen. Ini Iya. sudah ada dari Instagram atas nama Darwin00. Jadi pertanyaannya Bang Sarmuji, bagaimana untuk masalah penyebaran surat atau kotak suara ke daerah terpencil, Pak? Iya. Apakah sudah ada persiapan yang matang? Nah, seperti apa Bang Sarmuji? Jadi ke daerah yang terpencil itu kan ada logistik, itu harus didistribusikan sekian waktu. Siap. Jadi ya paling cepat 1 bulan sebelum pelaksanaan. Baik. Jadi yang sudah jauh-jauh itu mereka sudah, kawan-kawan sudah mengagitasi bagaimana ini penyebarannya. Ini bisa dilaksanakan 1 minggu atau dilaksanakan 2-3 hari sebelum hari H. Baik. Itu sudah dipitakan oleh kawan-kawan kabupaten kota. Jadi dari tempat ke tempat yang dituju, nah itu harus diperhitungkan. Jadi sekira-kira sebelum hari H itu sudah sampai di tempat. Itu sudah Diperhitungkan matang ya? Ya, udah diperhitungkan, dan memang itu udah jadi apa istilahnya awal-awal sudah diperhitungkan itu. Oke. Jadi jangan khawatir bagi pemilih-pemilih yang ada di daerah terpencil, pasti akan terrekap lah Iya, intinya. iya. Oke. Ini pertanyaan kedua dari YouTube Tania Ang. Berkaca dengan pengalaman sebelumnya, bagaimana langkah KPU Kalsel menanggulangi atau meminimalisir masyarakat yang golput? Nah, ini sudah tadi kita itu bahas. dia. Mungkin bisa diulangi lagi Iya, Bang Sarmuji. tentu ya kita sudah mensosialisasikan hari H bagaimana tata caranya. Oke. Kita sudah, hanya saja tinggal kepada kesadaran masyarakat. Siap. Nah, kita berharap masyarakat semakin sadar politik, semakin bahwa dia sebetulnya ini kan persoalan ekonomi. Iya. 1 hari itu berapa perhitungannya itu sebetulnya yang terjadi Oke. di masyarakat kita. Nah, cuma ya kita cobalah untuk menghitung sehari dengan 365 hari. Oke. Itu mungkin nanti jadi Angkanya keluar gitu ya. perbedaannya. Apakah itu jadi tugas KPU atau peserta pemilu? Itu sebetulnya KPU tidak Benarkan ya. tapi tugas KPU itu kan di dalam itu hanya mensosialisasikan. Siap. Nah, cuma ya karena juga siap melayani dan sebagainya, maka KPU juga melakukan itu. Loh. Jadi ada tugas sebetulnya adalah peserta pemilu. Jadi sebenarnya kalau ada anggapan pragmatis sebenarnya tidak juga, karena itu sebenarnya pengganti harian, uang makan atau kayak gimana Bang sebenarnya? Iya, itulah kita agak sulit menghitungnya kan. Oke. Karena orang menghitung dengan kalau tidak bekerja 1 hari berapa. Nah, itu loh. Karena dia tidak memikirkan yang 365 hari setahun Oke. kali 5 tahun Oke. itu dibandingkan dengan 1 hari, ya paling banyak dia
Ya, satu hari lah, ya, 100.000 iya, itu Pak, ya. kan kalau dibagi itu kan sebetulnya sangat Cuman 5.000 aja, iya. nggak setengah Nah, ketemu tapi itu. inilah yang menjadi pragmatis bagi kita kan. Siap, 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 Nah, siap. tapi kita berharap kesadaran akan timbulnya demokrasi itulah yang harus kita kuatkan. Baik. Jadi ya mudah-mudahan ke depan masyarakat yang tidak sadar, ya tanda kutip ya, bahwa tidak sadar tentang bahwa satu hari itu nilainya sekian itu tidak ya mereka sudah hilangkan itu Siap. ya, dan mereka sudah mau hadir ke TPS Itu. meluangkan waktunya. Iya, itu luar biasa. Eh, Ini pertanyaan lagi dari YouTube, Pak. Ada dari Roy Redfield. Apa syarat agar parpol lolos verifikasi untuk pemilu 2024? Ya, syaratnya itu kan pertama pengurusan tingkat pusat 100% di tingkat provinsi, Siap. 75% tingkat kabupaten, Siap. dan 50% di tingkat kecamatan. Hmm. Jadi 100, kemudian 75 dan 50% itu harus pengurusan. Baik. Dan keterwakilan perempuan di setiap tingkatan 30% itu wajib ada. Wajib ya itu? Iya, wajib gitu. Jadi setiap tingkatan dari pusat, provinsi, kabupaten, dan kecamatan itu harus ada 30% keterwakilan perempuan. Kemudian lagi memiliki kartu anggota 1 atau 1/1000 ya. 1.000 atau 1/1000 penduduk di kabupaten. Oke. Nah, jadi kalau tingkat kabupaten ada 200 penduduknya 200.000 orang, Baik. maka dia minimal 200 orang. Baik, baik, baik. Nah, itu. Oke, tadi kita nggak bahas syarat perempuan tadi, Pak ya. Ini Iya. kebetulan ada pertanyaan juga dari YouTube Iya. Ana Ani gitu. Terkait keterwakilan perempuan 30%, apakah itu hanya syarat di atas kertas, artinya hanya untuk memenuhi kuota sesuai UU Pemilu atau PKPU? Itu wajib dipenuhi ya. Jadi kami verifikasi faktual. Oke. Itu nanti orangnya mana? Oh, sampai seperti itu Iya. ya? Itu Jadi- didatangkan langsung atau by name atau Orangnya. Oke. Orangnya. Jadi 30 ya, dia tidak hadir, ada keterangan sakit atau tidak. Nah, Gitu. jadi kalau dia tidak hadir itu keterangan sakit atau Oke. ada surat keterangan lain yang menyebabkan dia tidak hadir. Oke. Jadi ya harus membuktikan. Partai politik harus membuktikan keterwakilan perempuan 30% itu. Ada tidak yang di pilkada lalu atau pelaksanaan pesta demokrasi lalu yang kemudian ketahuan bahwa ada data itu tidak benar atau mungkin tidak memenuhi syarat itu, ada tidak yang kemudian digugurkan atau kayak gimana? Kalau Kalimantan Selatan umumnya Aman semuanya ya? ya, lulus semua. Jadi cuma di provinsi lain. Karena yang agak berat itu ya provinsi-provinsi ya daerah timur gitu. Umumnya seperti itu. Tapi kalau Kalsel umpamanya ya partai politik itu ya lulus saja. Berarti memang harus didatangkan sampai di depan Iya, orangnya ya? betul, karena verifikasi biasa faktual kan sekali begitu. Jadi kepengurusan 30% perempuan udah cukup. Kemudian lagi keterangan keterangan surat keterangan sekretariat. Siap. Apakah pinjam atau sewa atau milik sendiri dan sebagainya, itu ada ketentuannya toh. Nah, itu harus dimiliki oleh partai politik. Jadi rumah ini tempat sekretariat ini pinjam atau sewa atau bagaimana milik sendiri. Nah, itu harus waktunya sampai dengan berakhirnya masa tahapan. Jadi ditegaskan lagi oleh KPU bahwa ini bukan syarat di atas kertas saja. Iya. Jadi memang dilakukan verifikasi mendalam betul Iya, untuk syarat 30% perempuan tadi, Pak ya. Iya, betul. Baik, ini pertanyaan lanjutan dari YouTube, ada Ikrania Raya Dinata Rahmadani. Soal kesiapan di lapangan bagaimana, Pak? Apa sudah dimulai agar kesalahan-kesalahan yang lalu di lapangan tidak terulang seperti salah input, DCCP atau lain-lain? Sebenarnya sudah kita bahas di depan tadi, mungkin bisa diulangi sedikit, Pak. Iya, tentu kami mengevaluasi ya pemilu yang sebelumnya dan akan datang itu sudah. Jadi beberapa kesalahan input dan sebagainya tentu ya apakah itu human error atau kesalahan-kesalahan teknis ya itu akan diperbaiki. Jadi memang sudah ada tindak lanjut ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, kalau kita bicara menarik tadi bahwa syarat-syarat yang itu kan banyak banget untuk verifikasi faktual tadi.
yang sudah dilakukan, maksudnya sosialisasi sedang dilakukan. Ya. Yang apa yang diingatkan KPU Kalsel, poin penting kira-kira yang harus dilakukan oleh apa? Kira-kira yang sering dilalai oleh Kak. Kan mengingat persyaratan panjang sekali. Nah, yang sering lalai mungkin yang sering itu ya ini kan kartu anggota ya. Kartu anggota ya? Keanggotaan itu ada yang tumpang tindih. Maksudnya gimana itu? Ada dari partai A, anggotanya itu juga kan. Oh gitu. Iya, jadi ini kami ya tentu KPU sampaikan bahwa jangan sampai ada ya double atau tentu apa? Itu data ganda di internal parpol ya. Iya, parpol. Jadi ganda ke parpol A ini juga, B ini juga. Iya. Itu dihindari, jangan sampai terjadi. Nah, kemudian betul-betul juga diperhatikan aspek keanggotaan itu yang meninggal itu perlu jangan diinput lagi ya. Input lagi. Oh gitu. Iya. Baik. Saat ini kita sudah memasuki sisi terakhir, Bang Sarmuji. Saya beri waktu sekitar 3 menit untuk menyampaikan harapan dan pesan mungkin atau imbauan kepada Sobat Bipos yang merupakan nantinya jadi akan pemilih ya, masuk dalam DPT untuk pelaksanaan pilkada di 2024. Mungkin waktu dan tempat akan silakan. Tentu pertama yang belum terdaftar di dalam daftar pemilih ya, segera melaporkan diri ke KPU Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan agar dia masuk dalam daftar pemilih. Yang kedua, kami mengharapkan ya setelah masuk daftar pemilih tetap itu gunakan hak pilih Anda dengan baik dan jangan sampai Anda melakukan golput. Jangan sampai golput, dan ini satu waktu, satu jam atau 5 menit atau 1 detik kita mencoblos itu kita jangan perhitungkan dengan 5 tahun ke depan. Baik. Ya, jadi mudah-mudahan ya pemilu 2024 ini lebih sukses daripada 2019. Amin. Nah, mungkin pertanyaan terakhir, ini saya pribadi, mungkin dalam pilkada ini kan tahapannya sangat detail sekali dan pendek-pendek waktunya. Persiapan yang dilakukan oleh komisioner, baik Bang Sarmuji secara pribadi, apa itu? Olahraga rutinkah atau sering-sering baca Al-Quran kah? Karena mengingat potensi kegagalan ini kan gede banget ya. Kira-kira apa, Bu? Iya, semuanya kita laksanakan. Apa itu yang semua kita laksanakan? Terutama ya kita mengingat kembali, mengevaluasi apa yang telah dilakukan 2019. Baik. Dan ke depan, nah tentu kita akan jaga lagi ini bagaimana kita lakukan yang seperti ini terlakukan. Nah, ke depan tentu lebih baik lagi. Baik, amin. Jadi ke depan ya yang kita lakukan 1 sampai 8, nah kita bisa meningkat sampai 9 atau sampai 10. Amin. Jadi ya kita istilahnya marilah kita tingkatkan kembali kinerja kita. Siap. Yang tadinya kita ini kan ada yang baru 1 periode. Nah, kemudian menanjak 1-2 periode kedua. Ini tentu bekerja lebih baik lagi. Oke.